Tidak ada satu hal pun yang bisa kalian jadikan jaminan hari ini selain dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita. Apapun situasinya menjadi jalan untuk belajar. Apapun fenomenanya adalah pelajaran. Maka mari ya tetap kita istiqomah belajar. Mungkin sambil teman-teman istirahat sebentar minggu kemarin kelihatannya capek sekali semuanya. Kayak bulan ini kita tema-tema yang tidak terlalu berat sebenarnya untuk dipahami. Meskipun kelihatannya berat untuk dijalankan. Karena wawasan-wawasan yang mudah tadi memang orientasinya untuk dijalankan dalam hidup kita. Oke ya. Baik. Bulan ini kita belajar tentang ketenangan kembali setelah sebenarnya beberapa sesi juga temanya itu. Tapi bulan ini kita tenangkan diri kembali. Jadi membangun resiliensi diri menghadapi ketidakpastian. Kalian tidak harus kaget karena memang hari ini zamannya serba tidak pasti. Apapun itu. Maka yang pertama-tama harus kalian siapkan memang mentalmu, dirimu. Daya resiliensimu. Daya resiliensi itu ketangguhan, ketabahanmu menghadapi situasi. Dan ya saya tidak perlu menjelaskan seperti apa, sejauh mana situasi ketidakpastian. Meskipun nanti ada beberapa teori yang saya sampaikan. Tapi pesan utamanya malam hari ini siap-siaplah. Seperti dulu waktu kita membahas Byung Chul Han yang keywordnya 3 itu, bahwa hari ini kondisi kita semua itu antara narsis, kemudian kelelahan, atau depresi. Kalian boleh milih salah satu ini ya. Saya hari ini itu termasuk yang narsis, atau yang kelelahan, atau yang sudah depresi menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Dan ketidakpastian itu bukan sesuatu yang asing sih. Bahkan saya tadi buka Al-Quran itu ada kalimat yang konotasinya ketidakpastian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Jadi kita tidak tahu loh besok itu, bahkan bukan takdir kita. Kita melakukan apa itu kita juga tidak tahu. Kenapa? Situasi bisa berubah-ubah. Semula tenang-tenang, tiba-tiba panas. Dianggapnya mau panas, ternyata dingin-dingin saja. Itu situasi hari ini. Apa-apa serba tidak pasti. Tidak ada satu hal pun yang bisa kalian jadikan jaminan hari ini selain dirimu sendiri.
Makanya kapan itu ada yang tanya saya tentang situasi ini, pesan saya cuma satu, minimal kalian jangan kehilangan dirimu sendiri. Karena apa saja mungkin hilang hari ini. Kalau di kita ya tidak hanya mungkin hilang, yang kamu pegang pun bisa pada akhirnya hilang. Wong dipajeki semua sekarang. Tapi apa saja boleh hilang, dirimu tidak boleh hilang. Jadi kehilangan jati diri, kehilangan otentisitasmu itu bagi saya bencana paling besar. Maka itu tadi ya kalimat saya, opo wae hilang tidak apa-apa asal tidak dirimu. Saya lihat beberapa kemarin ada yang lepas kontrolnya. Itu kehilangan dirimu berarti. Baik, bismillah ya, kita belajar tentang ketidakpastian dan resiliensi diri. Yang pertama, tentang ketidakpastian. Kalau dalam beberapa analisis, di situ saya masukkan misalnya ada analisis VUCA. VUCA itu singkatan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi kita hari ini itu berhadapan dengan peradaban manusia yang volatil, uncertain, kompleks, dan ambigu. Volatil itu berubah-ubah. Sebenarnya berubah ini kan tidak mengagetkan wong Sejak zaman Yunani dulu orang sudah tahu bahwa hidup ini hakikatnya perubahan. Heraklitos. Satu-satunya yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi hidup ini serba. Bahkan saya yang tadi jalan dari luar masuk ke sini itu mungkin beda sudah. Saya yang di sana di luar masjid dengan saya yang di dalam masjid itu mungkin sedikit banyak juga berubah. Saya yang belum berangkat ke masjid dengan saya yang sekarang sedang itu mungkin sedikit banyak juga sudah ada perubahannya. Nah, problemnya memang hari ini perubahan itu begitu cepatnya. Dan kalian sering kaget dengan perubahan yang sangat cepat itu. Ketika kalian kaget terus pikiranmu jadi tidak jernih, daya kritismu turun, akhirnya kamu gampang dimanipulasi. Hari ini kan hidup kita itu dari viral ke viral. Setiap viral itu kan mengagetkan. Akhirnya kita kehilangan kewaspadaan, daya kritis kita turun. Itulah kenapa orang Jawa punya semboyan, ojo gumunan, ojo kagetan. Kalian mungkin tanya, kenapa sih Pak? Kan wajar saja orang gumun, orang kaget. Iya, karena dalam situasi gumun, situasi kaget, itu pikiran kita jadi tidak jernih melihat persoalan. Jadi kita tidak tajam, wong kaget. Sama kayak orang marah. Orang marah itu kan juga tidak jernih pikirannya. Maka mari kita sadari hidup ini memang berubah-ubah. Dan belakangan perubahan itu cepatnya luar biasa. Oke, ini teori VUCA itu ya. Kemudian yang kedua, selain berubah-ubah, dunia ini hari ini serba tidak pasti. Kalian boleh meramal apa saja, tapi masa depan tidak bisa digambarkan. Kalian mau bilang besok kita ada Indonesia emas, itu aja kan ragu-ragu. Iya kan? Pemas tenanan dong situasinya kayak gini kok ya. Ini kamu ragu-ragu. Mau bilang Indonesia hancur itu gimana? Mau bilang Indonesia maju itu gimana? Kita bingung. Ya yang bilang pasti maju menggebu-gebu kan biasanya ya para pejabat. Tapi kan kita membaca objektifnya itu tetap merasa ragu.
Meramal Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan seperti apa, mungkin kita tidak berani memastikan. Kenapa? Tadi loh, situasi perubahannya terlalu cepat. Nah, ini situasi kedua. Tapi ya tetap kalian harus siap. Makanya jangan mudah percaya dengan ramalan-ramalan. Kadang-kadang yo ramalan itu berdasarkan fakta hari ini. Tapi kalau fakta hari ini tidak jelas, gimana orang bisa meramal? Kalau situasi existingnya kita tidak tahu, lah gimana kita bisa memprediksi? Ya kecuali ramalan-ramalan yang model besok ada bencana, besok ada pejabat ketangkep, itu kan ramalan-ramalan. Ramalan kayak gini yo, kalau benar jadi rame, hype, kalau salah tidak ada orang bahas. Makanya peramalnya rasanya hebat, luar biasa. Padahal itu dari sekian puluh ramalannya mungkin 1-2 yang pas. Tapi memang situasi hari ini serba tidak sepasti itu. Zaman dulu bahkan sudah diramalkan loh, 2012 itu kiamat. Ya kan, sampai hari ini tidak jadi itu. Apa malaikatnya pengen ngeprank ya. Makanya begitu diramal, manusia sudah ngeramal ini, ganti saja ceritanya. Jangan begitu. Dulu kita sudah siap-siap sampai dibikinin film itu ya 2012. Tapi terus tidak jadi. Ya. Kenapa? Ya memang apa-apa sekarang serba tidak pasti. Wong sekarang musim saja kan tidak mesti. Kalian saya tanya, hari ini musim kemarau apa musim penghujan? Itu pun mungkin kita bingung hari ini. Mau dibilang kemarau tapi kok hujan. Mau dibilang hujan tapi ya sudah lama ini tidak turun hujan. Begitu kita ngerasani, wah sudah lama tidak turun hujan, berarti kemarau ini, tiba-tiba hujan. Yaitu mungkin efek dari kita belakangan suka ngeprank itu. Oleh alam pun kita diprank. Pak Tani bingung sekarang situasinya, jadi serba tidak pasti. Ya, jadi situasi kedua uncertainty. Situasi ketiga complexity. Complexity itu problem kita hari ini saling terkait, kompleks. Jangan dikira urusan politik itu politik saja. Nanti ada hubungannya dengan sosial, ada hubungannya dengan ekonomi, ada hubungannya dengan budaya. Bahkan ada hubungannya dengan agama, kompleks. Kadang-kadang kalian nganggap ini politik, tapi bukan. Itu mindset, budaya. Yang memang selama ini begitu di sini. Kalian anggap ini budaya, tapi sebenarnya itu sudah manipulatif, sudah politis, dan lain sebagainya. Urusannya sangat kompleks. Termasuk berhubungan dengan adat, tradisi. Itu kan belakangan kalian kemarin demo rame-rame kan itu menyangkut banyak hal. Tidak sekedar urusan politik. Jadi betapa kompleksnya situasi hari ini. Jadi sudah berubah-ubah, tidak pasti, kompleks dan tidak jelas, ambigu. Kita hari ini bingung, mana benar, mana salah. Bukan karena kurang informasi, tapi terlalu banyak informasi. Kita tidak bisa milih, mengklarifikasi, ini benar, ini salah. Ya kita gampang sih bilang ke orang-orang, tabayun dong, tabayun. Kan gampang ngomong gitu. Lah emangnya simpel tabayun itu. Ada tekniknya, ada prosesnya. Dan itu yang kita hadapi hari ini. Semua orang ngomong, semua orang nge-share sesuai kecenderungannya sendiri-sendiri. Dan ini membuat segalanya jadi membingungkan. Nah ini nanti kita belajar, ini mungkin minggu depan ya, belajar tentang bagaimana kita mengelola informasi yang datang dalam diri kita.
Tapi malam ini mari kita sadari peliknya situasi hari ini. Rumitnya situasi hari ini. Jadi kalau kalian tidak luas caramu berpikir dan tidak luas hatimu, kamu mesti kelelahan dan pada akhirnya depresi. Melihat situasi hari ini. Maka pesan besarnya malam ini sebenarnya siapkan mentalmu. Jangan dikira situasi akan membaik, problem demi problem akan datang terus, membanjir. Maka tema malam hari ini, kuatkan resiliensimu. Tingkatkan daya tahanmu. Baik, ini juga dulu pernah kita bahas, saya kasih screenshot sebentar itu. Dulu kita bahas ini di Ziauddin Sardar. Post normal era. Hari ini itu sudah melampaui normal. Jadi situasinya sudah tidak normal lagi, sudah post normal. Cirinya 3C. Kalau di Sardar kemarin ya sama dengan penjelasan tadi secara umum sih. Yang pertama complexity, yang kedua chaos, yang ketiga kontradiksi. Ini Ziauddin Sardar. Complexity itu seperti tadi loh. Dunia di sekeliling kita itu sistem yang saling terkait, saling bergantung. Menyelesaikan urusan A itu tidak bisa hanya dari satu dimensinya, karena dia pasti multidimensi. Itu yang kadang-kadang kalian bingung kan, menuntut ini. Tapi kalau ini dituruti, ada problem di dimensi yang lain. Dimensi ini dibereskan, dimensi yang lain bermasalah terus begitu. Ini namanya kompleks. Maka pembacaan kalian harus luas. Yang kedua chaos. Kalau sudah kompleks terus chaos. Ada kekacauan. Jadi stabilitas terganggu. Perubahan sangat cepat, kompleks terus chaos. Dalam situasi chaos muncul banyak kontradiksi-kontradiksi. Yang satu perspektifnya stabilitas, yang satu perspektifnya perubahan, yang satu perspektifnya damai, yang satu perspektifnya perbaikan. Itu bisa tabrakan, itu namanya kontradiksi. Kan sering saya sampaikan, masalah yang agak berat itu bukan pertemuan antara yang benar dan yang salah. Ketika yang benar dan yang salah ketemu, gampang, kita pilih yang benar, selesai. Tapi begitu yang benar dan yang benar ketemu tapi tidak sinkron, itu yang disebut kontradiksi. Ini ikhtiar kita harus lebih kuat, lebih keras. Tidak sesimpel itu. Yang seperti saya bilang tadi, misalnya kalian yang kemarin demo, perspektifnya perubahan, perbaikan. Sementara mungkin ada masyarakat yang lain menggunakan perspektif kedamaian, kenyamanan hidup. Ya, karena ada demo mesti tidak nyaman. Loh, ini kan dua-duanya tidak salah. Itu kalau tidak di-manage secara bagus, ya tentu saja terjadi konflik horizontal. Atau jangan-jangan kalian sengaja diadu. Nah, ini ya, perhatikan situasi ini. Jadi kompleks, kemudian chaos, kemudian kontradik. Makanya tadi pesan saya, hatimu yang luas, wawasanmu yang banyak. Biar tidak sempit, tidak isinya otot-ototan aja-ajalan. Tapi kamu bisa menganalisisnya lebih jernih. Baik, kalau ini sudah kita jelaskan beberapa bulan yang lalu tentang post normal Ziauddin Sardar. Oke.
Sebenarnya saya mau ke sini. Menurut saya, akar dari banyak masalah kita hari ini terdapat pada situasi itu yang saya tuliskan itu. Belief system sebagian besar kita itu eksklusif. Sosial system kita fanatik. Cultural system kita feodalistik. Political system kita egoistik. Economical system kita konsumtif. Informational system kita manipulatif. Sebenarnya ini satu-satu bisa jadi bahan diskusi kalian ya. Iya, tentu saja tidak semuanya begini, tapi saya berani bilang sebagian besar masih begini. Coba ya, kita urai satu-satu. Nanti resiliensinya pelan-pelan, tidak usah khawatir. Karena akarnya di sini. Kalau kalian mengobati penyakit, tidak sampai ke akarnya, mungkin simptomnya sembuh, tapi penyakit itu sendiri belum sembuh sebenarnya. Yang pertama apa? Belief system. Jadi sistem ideologi, sistem kepercayaan kita itu sebagian besar kita mindsetnya eksklusif. Eksklusif itu tertutup, menganggap bahwa yang saya percayai itulah yang benar. Yang lain salah semua. Ini yang disebut eksklusif. Orang seperti ini tentu saja dia tidak mempan dikritik. Kalau agama terus jadi dogmatis kaku. Merasa dirinya yang paling benar. Tidak bisa diajak diskusi. Oke, ini sering jadi masalah. Belief system yang eksklusif, tertutup. Bukan berarti kalian tidak boleh meyakini kebenaran tertentu, kepercayaan tertentu. Yakini saja kebenaran yang kamu yakini, tapi jangan tertutup. Tertutup itu menganggap yang selain saya pasti salah semua, satu-satunya yang benar hanya aku. Nah, ini mungkin kalau di logika sering ada istilah klaim kebenaran. Jadi yang benar pasti aku. Tertutup sama sekali. Cirinya biasanya tidak bisa diajak dialog. Kalau dikritik ngamuk. Ayo. Yo memang sih saya tahu dikritik itu tidak enak. Kalian sendiri postinganmu dikritik orang mencak-mencak mesti kan. Tidak enak dikritik itu. Tapi kalau kalian anti kritik, gimana kalian bisa berkembang jadi lebih baik? Nah, belief system kita itu banyak yang eksklusif. Yang kedua, sosial sistemnya, modenya mode fanatik. Kelompokku, aliranku, organisasiku, apalagi partaiku. Itu sosial system. Fanatik itu right or wrong harus saya dukung terus. Ini namanya fanatik. Apapun itu jenisnya. Kalian kan mungkin ya ikut organisasi macam-macam lah, saya tahu mahasiswa. Itu ya memang dikondisikan untuk fanatik sering-sering. Jadi fanatik itu ya pokoknya apapun yang sudah diputuskan di kelompok kita, di aliran kita, di organisasi kita, harus kita ikuti semuanya. Nah, tidak boleh kalau ada yang kritik harus kita lawan. Ini benar-benar fanatik. Kalau menurut penjelasannya seorang filosof Muslim Maroko, Abid Al-Jabiri, beliau pakai istilah kobilah.
mindset kita itu masih mindset qabilah. Umat Islam itu cara berpikirnya masih qabilah. Masih bersuku-suku. Ada sih yang ingin, Pak, saya netral, Pak. Anti suku-suku, anti kelompok-kelompok. Saya dan teman-teman membentuk sendiri kelompok yang netral. Ya akhirnya ya jadi kelompok baru. Fanatik dengan kelompoknya sendiri lagi gitu loh. Problemnya bukan kalian ngeblok atau non-blok. Problemnya mbok kalian itu jangan sefanatik itu. Kan itu saja sih. Tidak harus kalian bikin organisasi baru. Mari kita sadari ini sama seperti di belief system tadi. Kita itu manusia biasa. Orang-orang di kelompok kita, organisasi kita juga manusia. Bisa salah, bisa keliru. Tidak luar biasa kalau khilaf. Wong manusia mahalul khoto' wan nisyan. Mbok biasa saja. Kalau salah ya diakui salah, diperbaiki. Kalau ternyata yang kritik yang salah ya dijawab. Kan begitu saja. Kalau ternyata jawabannya tidak memuaskan, ya mbok monggo kemudian ya sudah. Yang penting sudah kita jelaskan. Benarnya seperti apa bahwa dia ngotot ya sudah. Kan gitu saja. Biar tidak tadi loh kan tadi ada yang ketiga itu terus jatuhnya kontradiksi mengarah ke konflik. Nabi Muhammad kan wanti-wanti benar itu jangan ta'assub, asobiyah. Asobiyah itu sebenarnya perekat sosial. Tapi kalau berlebihan jadi fanatik, justru akan membuat fragmentasi sosial di kelompok-kelompok kecilnya masing-masing. Nah, nanti diingat-ingat ya sampai teman-teman besar, wajar saja kalian ikut organisasi ini, organisasi itu, bahkan ikut partai, tapi tetaplah menjadi manusia yang sadar, yang tidak fanatik. Kalau salah ya dibilang salah, kalau benar ya dinyatakan benar. Baik, ini sistem sosial kita. Jadi akhirnya kalau di kita itu kan kalau ada orang ngomong mau ndak mau harus kita cek. Ini kelompok mana ya? Ini organisasi apa ya yang ngomong? Dia ada di kubu mana ya? Kan selalu begitu. Dan kita ndak percaya kalau ada orang ini bebas kok tanpa kepentingan, kita ndak percaya. Kenapa? Biasanya tetap orang ini fanatik pada yang dia tempeli, identitas sosialnya. Baik, ini mulai, paling tidak kalian mulai ya, latihan lebih modern, lebih rasional dalam berorganisasi sosial.